Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Saya juga telah terhubung dengan anggota DPR dari fraksi PKS, Ustadz Bukhari Yusuf. Selamat malam, Pak Ustadz. Ya, selamat malam dengan siapa saja. Ya, di sini ada Lamhot Sinaga, ada Doni Gahral Adian, dan ada Bivitri Susantri. Saya tanya kepada Pak Ustadz Bukhari Yusuf. Pak Ustadz, waktu paripurna, Pak Ustadz Bukhari Yusuf hadir di rapat paripurna pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja? Saya hadir sebentar secara fisik, lalu kemudian kami teruskan dengan secara virtual. Kenapa Pak? Hadir secara fisik, ketika hadir itu memang undang-undang draft RUU-nya sudah ada gitu atau belum, Pak Ustadz Bukhari? Kalau yang sifatnya hard copy tidak ada, sudah disiapkan, ada di paripurna. Bahkan kemudian yang sifatnya soft copy juga kami dari fraksi PKS, meskipun paripurna itu dilaksanakan pada hari Senin, hari Jumat pun kami menyurati kepada Sekretariat Badan Legislasi untuk segera minta draft yang tadi diputuskan pada tanggal 5 itu. Tapi sampai kemarin itu pun kita belum mendapatkan secara resmi. Oke. Meskipun secara orang per orang, secara personal, ya kita mendapatkan draft yang terakhir itu mendapatkan yang halamannya ada 812. 812. Sebelum itu kita juga secara personal itu kita mendapatkan draft yang 1035 halaman. Oke. Nah, kemudian yang menjadi poin pentingnya menurut saya adalah bukan persoalan masalah draftnya halamannya itu, tetapi yang penting jaminan terhadap isi substansi pada draft 815 yang dinyatakan itu yang dikirim kepada Presiden harus sesuai dengan draft yang pada waktu tanggal 5 itu. Ketika ada pengesahan, itu saja. Tetapi karena ini jumlahnya cukup besar, kami juga belum bisa memberikan komentar yang lebih jauh. Oke. Tapi pertanyaan saya, kalau dalam fraksi PKS itu memang posisinya memang menolak ya, sejak di Balek maupun sejak di Panja sudah menyatakan menolak itu ya? Oh iya, jadi ketika hari Sabtu pulang sekitar jam 9 sampai jam 11 lah. Hari Sabtu itu kan juga ada satu rapat Panja untuk mengambil keputusan tingkat satu antara pemerintah dengan anggota Panja. Rapat di mana Pak Ustadz? Halo? Rapat di mana? Rapat untuk pengambilan keputusan. Di DPR? Ya di DPR. Okay. Bukannya di DPR. Bukan. Tentu itu yang, di DPR ya. Oke. Itu kemudian yang malam Sabtu ya, Sabtu malam, Sabtu malam Minggu ya. Ya. Sabtu malam Minggu. Dan itu kan kalau sesuai dengan tatib pasal atau ayat pasal 163, itu memang seharusnya sudah ada draft yang kemudian ditandatangani. Memang waktu itu ada penandatanganan secara simbolik gitu. Tetapi kan kemudian draftnya ini kan belum sempurna secara utuh untuk kemudian bisa di-share ke publik. Karena masih perlu perbaikan redaksional maupun perlu perbaikan hal-hal yang lain supaya ketika sampai ke publik itu dia tidak menimbulkan multitafsir. Namun kemudian di tanggal 3 malam, tanggal 3 pengambilan keputusan itu, ya diambil satu keputusan, ya kalau fraksi PKS waktu itu memang menolak. Dan bahkan kemudian ketika tim kami sedang menyiapkan berbagai macam argumen untuk tim-tim yang ada, belum sampai tuntas selesai pun kemudian ada kabar segera, kemudian nanti ada rapat itu yang ketika pembahasan timus tim hanya jaraknya kurang lebih sekitar 2 jam. Pak Ustadz, jadi kalau penjelasan dari Pak Lamhot tadi, draft itu ada di fraksi, masing-masing. Kemudian apakah kemudian fraksi tidak diturunkan ke anggota-anggota gitu, Pak Ustadz? Kalau draft dasar semua punya dong. Draft dasar itu adalah
draft yang kita bahas sebagai basic pembahasan. Bukan draft yang sudah selesai, yang sudah final. Draft yang sudah final PKS belum punya sampai hari ini secara resminya. Belum punya? Ya, secara resmi belum kita dikirimkan. Apa? Tetapi Arti secara resmi itu apa? ya bahwa balik kami fraksi kan meminta draft RUU yang disahkan itu secara formal, secara surat. Karena itu mestinya Badan Legislasi menyampaikan secara formal supaya kami ketika melakukan satu komparasi itu berdasar, tidak kemudian draft yang halamannya 1035, halamannya 900 sekian, halamannya tidak itu. Kita ingin satu naskah yang memang akhir, karena itu merupakan satu patokan gitu ya. Jadi itu aja. Jadi yang diterima oleh PKS itu secara informal ya, secara pertemanan gitu ya? Iya, secara pertemanan, secara personal ya kita dapat. Yang sampai sekarang. Oke. Jadi saya coba ke B. Fitri Susanti. Bib, ini kalau Anda lihat ini ada beberapa... Mas Budiman, saya bisa klarifikasi apa yang disampaikan oleh Ustadz Bukhari. Oke, silakan Bang Lamhot, silakan. Apaan? Ya, jadi begini, sebenarnya Pak Ustadz ini sahabat baik saya dan teman saya di awal berdebat tentang undang-undang ini. Tapi kemudian tak kenapa fraksi PKS menugaskan beliau ke tempat lain, akhirnya digantikan oleh yang lain. Oke, ya, terus apa? Sangat saya sayangkan. Nah, kemudian saya katakan begini. Pertama kan mekanismenya begini. Kita itu selesai bahas dulu di aja, ya. Mulai dari bab 1 sampai bab 15, karena undang-undang ini ada 15 bab. Begitu selesai dibahas di Panja, lalu kemudian dibentuklah timus, tim perumus dan tim sin, tim pengharmonisasian. Nah, tim perumus dan tim sinkronisasi, bukan harmonisasi ya, salah itu. Ya. Nah, timus dan tim sin bekerja itu kurang lebih semenjak tanggal 30 Oktober sampai tanggal 29 September sampai tanggal 2 Oktober, ya. Jadi kurang lebih sekitar 5 hari lah gitu. Jadi tidak benar bahwa timus tim sin bekerja itu hanya 2 jam. Kan begitu. Nah, tapi kita di Panja sudah sepakat bahwa ketika timus dan tim sin selesai bekerja, bahwa naskah undang-undang ini harus segera kita bawa ke Raker. Raker bersama-sama dengan pemerintah, itulah yang kita namakan proses pengambilan tingkat 1. Kan begitu, ya. Jadi naskah baik, Bang Lamhot. Ya. Saya ingin klarifikasi. Ya, saya tidak mengatakan bahwa timus tim sin bekerja 2 jam, salah itu. Salah dengar saya mengatakan setelah timus tim sin itu bekerja dianggap selesai, diserahkan maka kurang lebih sekitar 2 jam itu diberikan waktu untuk melakukan selanjutnya. Baik Pak Lamhot. Tapi artinya kan sekarang draft itu sudah berada di tangan Menteri Sekretaris Negara untuk ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Saya akan tanya kepada B. Fitri Susanti. Bib, jadi apa yang Anda lihat ketika draft pun kemudian bisa bermacam versi dan bisa berubah-ubah? Apa yang Anda lihat sebagai seorang pakar hukum tata negara? Ya, saya kira ini adalah buah dari keterburu-buruan ya. Jadi kita harus kaitkan juga dengan fakta bahwa dari tanggal, kan waktunya sebenarnya tidak wajar, tidak lazim begitu ya. Karena Mas Budiman tahu sendiri, saya sudah mengamati proses legislasi sejak tahun 99 gitu. Dan ini tidak lazim untuk dari hari Sabtu malam hari, kemudian hari Seninnya, dan dimajukannya dari tanggal 8 Oktober ke 5 Oktober juga tidak patut ya menurut saya ya. Karena harusnya diumumkan dengan patut dulu. Dari hari Sabtu ke hari Senin sore itu tidak lazim. Apalagi dengan undang-undang yang magnitudenya sebesar ini. 812. Ya. Jadi ini buahnya ya seperti ini, ada kekacauan. Dan kemudian keterburu-buruan itu yang kedua juga menyebabkan tidak cukup waktu juga bagi semua fraksi untuk kemudian mengecek dulu sebelum rapat paripurna. Kenapa harus terburu-buru dan kenapa ada ketidaklaziman, Bib? Saya kira
karena ada keinginan dari pemerintah untuk secepat mungkin menerapkan undang-undang ini. Kita tahu Pak Jokowi sejak pelantikan pun bilang mau undang-undang ini, bahkan sempat menyuruh 100 hari waktu itu. Dan kemudian yang kedua juga menghindari protes yang memang sudah didaftarkan oleh beberapa serikat buruh untuk tanggal 5 sampai 8 itu. Jadi buru-buru dimajukan, mengecoh memang. Jadi pre-empt gitu ya, diduluin gitu ya, disahkan terlebih dahulu ya. Iya, jadi disahkan terlebih dulu dengan kondisi ketidaksiapan, sehingga ya wajar saja apabila terjadi hal-hal yang tidak lazim ini. Itu yang sebenarnya tengah terjadi. Itu sesuatu yang tidak prosedural atau gimana, Bib? Tidak prosedural, sama tidak prosedural. Melanggar ya, karena bahkan seperti tadi juga disebutkan oleh Pak Bukhari Yusuf, disebut pasalnya ya 163 tata tertib DPR. Bahkan tingkat 1 itu yang hari Sabtu ya, tanggal 3 Oktober, harusnya didului dengan pembacaan naskah final. Jadi alat kelengkapan DPR-nya, ini yang final, baru disetujui, baru kemudian dibawa ke tingkat 2. Padahal seperti kita dengar ternyata nggak ada juga. Siur, tidak ada draftnya sampai dengan rapat paripurna, bahkan telah selesai. Gitu. Mengapa bisa begitu abai ya terhadap prosedur ya, Bib ya? Ya, saya kira ini kan kita mesti paham juga, menterinya juga bukan dari partainya Pak Lamhot misalnya begitu ya, yang mana juga pimpinannya ada bahkan memimpin sidang paripurna. Jadi kita tahu ada keeratan hubungan antara pemerintah dengan DPR. Inisiator dari undang-undang ini adalah Kementerian Koordinator Perekonomian yang diketuai oleh seorang pimpinan Golkar begitu ya. Jadi erat sekali hubungannya sehingga bisa dengan mudah beberapa hal dianggap ya udah kita sepakat begitu. Tapi masalahnya kan membuat undang-undang itu tidak hanya hubungan pertemanan, harus ada pertanggungjawaban ke publik. Jadi kesepakatan-kesepakatan karena kedekatan hubungan itu harus dihindari. Kalaupun ada harus dibuat transparan. Nah ini yang nggak ada dalam proses ini. Jadi kalau sekarang Presiden Jokowi tentunya sudah menerima ya, tentunya juga tahu kira-kira apa dinamika yang tidak prosedural di DPR. Tapi kan Presiden Jokowi mengatakan ya udahlah yang tidak puas bawa aja ke Mahkamah Konstitusi untuk uji formil ataupun uji material. Tapi jawaban Bibip setelah jeda berikut ini.